Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak sekalian, ikhwan fillah, alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala untuk bisa belajar bersama kembali di kitab Riyadhus Shalihin ini. Marilah kita lihat kembali di bab yang ke-41, di bab tahrimil al-huquq, ya, bab pengharuman durhaka kepada kedua orang tua, wa qati'atur rahim, dan pemutusan kerabat atau pemutusan rahim. Telah saya bacakan sampai hadis yang ketiga, ya, terakhir yang ketiga. Sekarang mari kita lihat di hadis yang keempat. Wa an Abi Muhammadin, dan dari Abi Muhammad Jubair bin Mut'im, Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata, tidaklah akan masuk ke jannah qati'un, orang yang memutus. Qala Sufyan, berkata Sufyan fi riwayatin, dalam satu riwayat, yakni, yaitu yang dimaksud dengan qati'un itu qati'ar rahimin, memutus hubungan rahim. Muttafaqun alaihi, disepakatinya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadis ini hadis yang sahih, tidak ada pembicaraan di kalangan baik ulama hadis maupun ulama fikih. Tidak masuk ke dalam jannah itu artinya ke neraka. Kan di akhirat itu cuma ada dua, ya. Kalau tidak di jannah, ya di neraka. Fariqul fil jannah wa fariqul fil sa'ir. Di sebagian akan dimasukkan ke dalam jannah, sementara sebagian yang lain akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kalau ini la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam jannah, berarti ke neraka. Orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Maka yang disebut dengan silaturahim itu pada dasarnya orang yang putus, ya, karena sebutannya itu adalah menyambung. Silah itu kan menyambung kekerabatan, persaudaraannya, ada hubungannya dengan nasab. Mungkin nasab dari dirinya, kakaknya, adiknya, atau nasab yang dari orang tuanya, pakliknya, pakdenya, baik dari jalur bapak ataupun dari jalur ibunya. Maka kalau ada hal-hal sesuatu yang dikira itu tidak baik atau merasa kok putus, maka usaha untuk nyambung, ya, disambungkan.
Sebab banyak fadilah-fadilah, ya, banyak keutamaan-keutamaan orang yang menyambung silaturahim. Ya, termasuk akan longgarkan rezekinya dan juga akan dipanjangkan umurnya. Kok bisa seperti itu? Karena orang-orang yang menyambung kekerabatan ini pada dasarnya menyambung kebaikan-kebaikan yang ada manakala dia itu membutuhkan sesuatu yang hanya dia yang bisa membantu. Ya. Oh, ternyata kebaikan-kebaikan orang yang silaturahim ini adalah banyak sekali, sampai mengantarkan orang yang menyambung akan dimasukkan ke dalam jannah, sementara diancam orang-orang yang memutus akan dimasukkan ke dalam neraka. Ilaman kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Setelah itu dia berbuat satu kebaikan kemudian menyambung kembali. Kalau yang sudah lewat ya sudah. Apalagi dilakukan dalam keadaan jahil dia, dalam keadaan belum tahu. Nah, sudah. Segera tinggalkan sesuatu yang tidak baik, kemudian bersegera pula dia mengerjakan sesuatu kebaikan. Kemudian hadis yang kelima, Wan Abi Isa, dan dari Abi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu harrama alaikum uquqal ummahati. Allah Ta'ala itu mengharamkan atas kalian itu uquqal ummahati, mendurhakai kepada ibu-ibu. Ada yang mengatakan ummahat itu ya karena pakainya kan alaikum, ya, atas kalian, maka dari kalimat jama' ini maka untuk kalimat ibu juga dijamakan. Wa man'an, dan mencegah untuk memberi. Wa di sini artinya wa haroma alaikum man'an, maksudnya begitu, dan mengharamkan atas kalian, mencegah untuk memberi. Wahati, dan meminta sesuatu yang bukan miliknya, bukan haknya atau bukan miliknya. Wa wa'dal banati, dan membunuh anak-anak perempuan. Wa karihalakum, dan Allah Ta'ala membenci pada kalian kilawakola. Kilawakola ini artinya katanya jari ini, oh jari ini kai. Wa kasrotasu ali, dan memperbanyak pertanyaan. Wa idho'atal mali, dan menyia-nyiakan harta. Qauluhu, ucapannya, perkataan man'an, maknanya itu mun'u ma wajaba alaihi, mencegah apa-apa yang wajib atasnya. Jadi wajib atas untuk memberikan tapi dia tidak memberikan, kayak zakat, itu yang mampu kan wajib, dan sebagainya. Dan hatim, ya, kalimat hatim tadi itu tolabu ma laisa lahu, mencari apa-apa yang tidak ada pada dirinya, bukan dari haknya tapi dia meminta atau mencari.
mengharapkan sesuatu yang bukan darinya. Itu namanya hati. Wa'dul banati, dan wa'dul banati itu artinya dafnuhunna fil hayati, menanam, ya, menanamnya dalam keadaan hidup-hidup. Menanam tapi yang ditanam itu anak perempuan, mengubur, ya, mengubur dalam keadaan hidup-hidup. Dan kila wakola itu artinya makna dulu. Maknanya itu al hadis fi kulli ma sama. Yasma'u ya. Saya ulangi, maaf. Makna hul hadis fi kulli ma sa'ma'u. Ma yasmu. Yasmahu atau yasmu? Mayas ma'uhu. Oh, ya udah. Kalau hadis kan cerita, maknanya adalah cerita bikulli pada tiap-tiap mayas ma'uhu. Oh gitu. Ya. Pada tiap-tiap apa yang dia dengarkannya, mendengarkannya. Jadi kila wakola itu adalah maknanya menceritakan pada tiap-tiap yang dia dengarkan. Tidak dilihat dulu baik dan tidaknya, atau tidak dilihat dulu perkataan benar atau tidak. Wayakulu, dan dia mengatakan kila kada wakola fulan kada. Dikatakan begini, si fulan itu begini, dia itu begitu, dan sebagainya. Ya. Bima la ya'lamu, dan apa-apa yang dia itu tidak mengetahui sihhatahu, akan kesohihannya atau kebenarannya. Jadi perkataan kila kada wa qala fulanun kada itu dia tidak mengetahui kebenarannya, sahih yang dia katakan, tapi dia sudah, itu disebut dengan al hadis bi kulli ma yasma'u. Jadi menceritakan tiap-tiap apa yang dia dengarkan, diceritakan pada orang lain. Dapat berita ini ceritakan, dapat berita ini ceritakan. Kalau mungkin kalau sekarang dapat kiriman, share lagi, share, padahal begitu di-share ada yang komen, wah, lah, ya. Kan begitu ya, tidak dicerna dulu atau tidak dicari pembenarannya dulu. Tahu-tahu menyebar banyak, ya, ternyata wah, masih terngiang-ngiang ya berita ini. Betapa cepatnya berita yang tidak baik, apalagi sekarang. Oh, dulu cerita, masya Allah, ini ya. Sudah saya ceritakan ketika Aisyah radhiyallahu anha terkena fitnah itu, yang terkena dengan ifki itu, berita bohong itu, belum ada HP, jangan lihat HP itu ya. Nah, mungkin berita-berita masih mulut ke mulut itu saja menyebar begitu meluas. Tidak tunggu 1 minggu 2 minggu, tapi hitungan hari, hitungan jam itu sudah, masya Allah, cepat. Apalagi sekarang. Wala yadunnuha, dan tidaklah dia meyakininya. Bukan sekedar menyangkanya, tapi meyakininya. Dia tidak meyakini apa yang dikatakan itu benar dan tidaknya, tapi sudah diceritakan. Wa kafa fil mar'i kadziban ayuhadditsa bi kulli ma sami'a. Dan cukup bagi seseorang itu dikatakan dusta jika dia itu menceritakan pada tiap-tiap apa yang dia mendengarkan. Setiap dengar dia ceritakan, maka sudah wakafa bil mar'i kadziban. Mencukupi buat seseorang itu dikatakan dusta
bila semua berita itu diceritakan kepada orang lain. Oke. Jadi ya walaya dulu ya, tanpa dia meyakini akan kebenarannya. Apalagi perkara-perkara yang menjadikan sesuatu orang itu kayak berita-berita yang menyangkut hak-hak orang lain, atau menyangkut berita yang dianggap ada sangkut pautnya dengan orang banyak. Ini begini dan ini begitu. Ternyata tidak benar, misalkan. Dan artinya dan kalimat idho'atul mal, menyanyikan harta tadi artinya tabdiruhu, apa kemubadirannya, wasyarfuhu, dan pembelanjaannya fi ghairil wujudi, pada yang selain untuk arah al-ma'duna, yang untuk diizinkan fiha padanya, diizinkan oleh syariat, artinya dibolehkan untuk syariat fiha padanya harta tadi, min maqasidil akhirati wad dunya. Jadi yang dimaksud itu untuk urusan akhirat dan urusan dunia, tidak ada manfaatnya. Urusan akhirat tidak bermanfaat, urusan dunia pun tidak ada manfaatnya. Mubadil. Watarku, dan meninggalkan hifdihi, penjagaannya, ma'imkani, bersama kemampuannya al-hifdi, untuk menjaganya. Sebetulnya mampu dia itu menjaga harta itu untuk supaya tidak mubazir, tapi tetap dia membelanjakan pemubadirannya. Karena mubazir itu adalah teman daripada setan. Wadan kasratu su'ali, memperbanyak pertanyaan tadi adalah al-ilha'u fiha, memaksa fiha padanya, la hajata ilaihi, tidak ada keperluan padanya, tapi memaksakan untuk bertanya padahal tidak berkepentingan dengan dirinya. Wa fil babi, dan dalam bab ini ahadisu, hadis-hadis sabaqat, telah lewat, fil babi, pada bab, qablahu kahadisi, ya, sebelumnya, pada bab sebelumnya, seperti hadis-hadis wa qata'a, dan memutus man, orang yang qata'ati, telah memutuskan. Wa hadis, dan hadis man qata'ani, barang siapa yang memutuskan aku, qata'ahu, Allah akan memutus. Di bab-bab yang sahabatnya telah lewat. Telah lewat itu sudah di depan kanan, halaman kanan, di bab. Nah, hadisnya itu sampai di doa talma, ya, mutafaqun alaih, adalah keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pengarang kitab ini, ya, pengarang kitab ini, yakni Imam Nawawi. Marilah kita lihat di matan hadis ini, setelah kita juga mendengarkan keterangan-keterangan ini, ya, agak lebih jelas arahnya daripada alur hadis ini sebetulnya. Begitu kita baca, insya Allah kita sudah ada bayangan, oh hadis ini begini.
Sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah mengharamkan atas kalian uququl ummahati. Makanya mendurhakai kepada ibu, durhaka, bangkang, bergudul, berkele, merasa sesuatu yang dia lakukan itu adalah benar padahal menyakitkan kepada orang tua. Bahkan kan jangan lewat ya, ketika salah satu dari orang tua kita atau kedua-duanya mengalami masa ketuaan, maka kan mengucapkan kalimat yang saja tidak boleh. Itu artinya ucapan-ucapan yang bikin orang tua itu tidak senang, menyusahkan orang tua. Bahkan kekurangan diri kita ini sebagai anak jangan ditampakkan kepada kedua orang tua yang itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan lantaran kita. Nanti akan hatinya susah. Saya sudah bisa bekerja, anak saya pontang panting, susah akhirnya. Jangan ditampakkan ya seperti itu. Nah, kedua orang tuanya, baik ibu ataupun bapak, mestinya gitu ya. Walaupun disebut dengan ummahati, durhaka kepada orang tua. Atau yang disuruhkannya dengan kaulan karimah, ucapan-ucapan yang mulia. Ternyata kepada orang tua tidak hanya ucapan yang baik, tapi ucapan yang mulia. Bukan sekedar kebaikan, tapi kemuliaan kepada orang tua, mengangkat atau menjunjung ya, harkat martabat dari orang tua. Meskipun ya anak itu sesukses apapun, setinggi apapun dia ilmunya, atau sebesar apapun dia itu jabatannya mungkin ya, atau itu orang yang berwibawa ya, anak buahnya ini ya, yang berpangkat dan lain sebagainya. Asalnya mungkin orang dari desa, orang tuanya ditinggal di desa ya. Kemudian suatu saat teman-temannya itu berkeinginan untuk tahu siapa orang tuamu. Terus orang tuanya tani, datang tukang macul, ini bapak jenengan terus ditutup-tutupi. Atau malu, nggih lah wajibnya. Nanti jangan. Orang tua, sesukses apapun namanya anak itu peran besar dari orang tua yang kita miliki masing-masing kan. Kita akan terlanjur jadi anak, jadi terlanjur harus berbakti kepada orang tua, hukumnya wajib. Tidak ada kalimat saya tidak pernah diupeni wong tua lah ya. Karena diupeni wong tua itu tidak akan hidup sampai sekarang. Kemudian orang yang mengharamkan juga mencegah dari pemberian. Ya aro'aitan ladzi yukadzibu bid-din. Kalian tahu orang yang mendustakan agama, dia punya agama tapi agamanya didustakan. Fadzalika ladzi yad'u yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin sampai celaka orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Lupa dia dengan sholatnya. Dari yang dia baca ketika waktu sholat itu tidak pernah diamalkan ketika di luar sholat. Apa yang dilakukan dalam sholat? Sudahlah, tidak usah banyak ya. Apa yang wajib dalam sholat kita yang kita baca? Sholat Al-Fatihah saja. Seandainya Allah Ta'ala tidak menurunkan Al-Quran 30 juz, dengan adanya Al-Fatihah ini sudah mencukupi. Seandainya nanti dibaca Al-Fatihah dan dibaca artinya pula. Artinya pula. Apa isi daripada surah Al-Fatihah? Jadi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ada sesuatu hak orang lain apa yang ada pada diri kita ini berupa pemberian dari Allah Ta'ala, titipan harta benda ini. Kalau tidak diberikan maka kita memakan hak orang lain. Sebagian dari wajiban-wajiban yang telah Allah wajibkan. Terus kemudian orang yang meminta yang bukan haknya, sekarang buahnya.
ikut nimbrung dalam urusan-urusan duit pada tidak ada sangkut pautnya dengan dia, tapi meminta. Bahkan mestinya diberikan kepada sana, disumbangkan kepada sana pun terpaksa disunat. Ya. Nanti kalau bikin laporan sesuai dengan yang diberikan ya. Atau sudahlah bikin laporan saya. Terus beli kwitansi kosong misalnya. Tapi tidak sesuai. Tidak sesuai. Alurnya untuk dirinya sendiri. Nah, untuk dirinya sendiri, bukan orang lain. Bikin dalil-dalil tentang intinya itu tadi ngedeni wong sugih. Harta benda besok akan jadi sedekah buat kalian lah. Kecuali begini dan begitu ya. Jadi kecuali begini. Ke saya maksudnya begitu. Masya Allah. Tidak seperti itu. Apapun keadaannya kalau kita itu adalah yang kita lakukan itu karena ketakwaan kepada Allah, jadi apapun insya Allah selamat. Jadi orang lain ya tidak sombong. Jadi orang pintar ya ilmunya bermanfaat. Nah, orang kan sering belajar ngomong saja, ceramahnya pintar itu ya, tapi kenyataannya tidak. Masya Allah. Kayak Rasulullah itu ya, ketika mensabdakan ana mahdidatul ilmi, sayangnya adalah kotanya ilmu. Wababuha Ali radhiyallahu anhu, dan kunci-kuncinya atau gudang-gudang atau pintu-pintunya ilmu itu adalah Ali. Tapi tidak pernah Ali itu menyembuhkan diri, tidak pernah menyembuhkan diri. Rasulullah yang paling wah juga tidak. Bahkan salah satu anak beliau itu bertanya, ya, sa'altu abi ya abi, man khairun nasi ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabnya Ali? Anaknya bertanya, aku bertanya kepada bapakku, yakni Imam Ali, siapakah orang yang paling baik-baiknya manusia itu setelah Rasulullah itu siapa? Apa jawabnya Imam Ali? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar. Aku berkata lagi anaknya, Tumaman, kemudian siapa ya Abi? Wala Tumam Umar. Setelah Abu Bakar ya Umar. Itu kata Ali. Karena ada sebagian kelompok yang meninggikan Ali sampai, maaf nih, yang saya tahu itu sampai ada yang mengkafirkan sebagian sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, subhanallah. Umar. Nah, terus setelah itu anaknya, wahasibtu an aqula lahu Thumaman yaqula Utsmanu. Aku khawatir kalau saya itu tanya kepada bapakku, siapa ya Abi orang paling baiknya manusia setelah Umar, nanti paling jawabnya Utsman. Maka dia mengatakan, ya, Tsumma anta ya Abi. Nah, setelah Umar terus penjenengan wahai bapakku. Maksudnya ke Ali ya bapaknya. Apa jawabnya Ali? Kalah nak. Ma'ana ila rajulun minal muslimin. Kata Ali, saya ini loh nak, cuman salah satu seorang ini, kecuali saya ini seorang yang muslimin saja, seorang muslim. Ini kan tidak melebihkan pada dirinya apa yang ada dalam dirinya disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tawaduknya loh seperti itu. Tidak lebih banyak. Makanya subhanallah. Maka kita jangan sampai menjelek-jelekan para sahabat, apalagi sahabat-sahabat yang veteran Badar. Veteran Badar itu wah sudah ada jaminan ampunan daripada Allah Ta'ala. Nah, kita kembali ke sini ya. Itu jadi masalah hal-hal permintaan, kadang-kadang orang itu dalil, nyopot dalil, gogoh dalil, betai untuk menguatkan apa yang dia maksud. Jadi dia ngomong dulu, kemudian dalilnya dicari, itu pasti. Apa yang saya katakan itu dalilnya ini. Lalu orang itu baca ayat dulu, hadis dulu, kemudian disesuaikan dengan kemauannya Allah dan Rasulnya.
ayate munine ngono kuwi. Bacaane yo ngono kuwi, karepe yo ngono kuwi apa dua. Nah, kalau Al-Qur'an perlu tafsir ya para ulama-ulama salaf, ulama yang terdahulu. Nah, terus kemudian apa-apa yang ada pada diri orang lain itu dia menginginkan saya juga dapat di sini. Nah, ya. Senang kalau dia itu dikasih, kemudian merasa bahasa kita itu gelo. Ya, gelo nek orang dikei ya. Kalau bukan haknya. Kemudian membunuh anak-anak perempuan. Ya. Yang dimaksud adalah mengubur anaknya dengan hidup-hidup inilah adat jahiliyah. Bahkan Umar radhiyallahu anhu pernah mengalami masa yang seperti ini dan dia sebagai pelakunya pernah menjadi pelaku yang seperti itu. Kan Masya Allah, ketika si Umar belum mendapatkan hidayah, kan memang salah satu tokoh Quraisy yang didoakan oleh Nabi. Ya tokoh pada saat itu ya Umar bin Khattab ataupun Abu Jahal. Kalau Islam dikuatkan oleh salah satu ini masuk ke dalam Islam, tokoh ini ya Islam kuat. Ternyata Allah memilih Umar. Jago gelut kan gitu ya. Ya orang lain itu mau hijrah itu delik-delik itu. Umar ini mah terang-terangan besok saya akan hijrah. Siapa yang mau ketemu saya menjadi bangkai, bisa. Siapa yang menginginkan istrinya jadi janda, sekadar Umar. Kok Rasulullah mboten barengi niku? Kok barengi Sayyidina Abu Bakar nggih? Kok barengi Abu Bakar dadak delik-delik ten Batur. Masya Allah, kok rekoso kok mboten barengi iki aman lho niki. Umar mboten itu malah nyegah. Masyaallah. Rasulullah itu menginginkan perjalanan hijrahnya itu dengan perjalanan rohaninya, bukan perjalanan perjalanan yang secara pemikiran manusia lumrah. Menurut saya itu ya Abu Bakar itu tawadunya kepada Allah Ta'ala dan masuk Islamnya lebih awal. Allah akan lebih bahasa kita sekarang kan orang sering mengatakan ini ilmiah. Nah, ini cara ilmiah ya, Nabi memilih cara robbani, pendekatan diri kepada Allah, membunuh hidup-hidup. Masya Allah, anak perempuan, laki-laki dibiarkan. Jadi punya anak perempuan, ya, untung ya dulu itu tidak ada USG. Walaupun anaknya itu ada ya, walaupun juga tidak semuanya benar. Anak kita kadang-kadang ini perempuan, ternyata lahir laki-laki, kembar, ternyata tidak kembar. Itu Allah mengharamkan. Kemudian Allah juga mengharamkan atau Allah Ta'ala itu membenci pada kalian itu ucapan kila wa qola. Wah, ini hati-hati. Ada berita ya, apalagi menyangkut tentang martabat muslimin diceritakan kepada orang lain. Mungkin tidak tempat kajian apalagi Masya Allah, Masya Allah. Bapak ya, sudah saya sampaikan bahwasanya muslim itu bukan di sini. Apa yang dikatakan oleh Imam Kami tadi loh? Ma'ana ila rajulun minal muslimin. Orang-orang liya kecoba aku ini mau wong lanang wong muslimin ya. Muslim. Keadaan kita wasabu muslimin min qablu wa fi hada. Jadi Allah Ta'ala itu menamai kalian dari dulu hingga sekarang itu adalah muslimin, namanya juga muslimin. Dan di luar muslimin kafir. Sekarang nggak kafir, non muslim ya, muslim itu ya kafir itu cuma dilunakan gitu ya. Zina, selingkuh, jadi podo mawon. Disebut zina tidak mau, selingkuh.
Nek wong Jawa lebih biasa lagi kumpul kebo. Jadi di wong niku kumpul kebo. Kumpul kebo niku jadi kebo lho. Pinter nggih wong Jawa niku gampang istilah wah konjaman. Wah, wis. Kebo lagi ngoten niku. Makhluk sing enake mau maju iso ning ngomong nggih muek. Terus ngoten tok. Kumpul kebo. Hati-hati penyebaran berita ini. Dan jenengan kok mireng ngoten niku pripun to? Jari ini kok, jari ini kok, jari ini. Nah, ini kita dikatakan tilawah Quran. Jari ini. Terus kemudian memperbanyak pertanyaan. Kok tanya tidak boleh? Oh, bukan yang boleh sekali. Tapi pertanyaannya jadi tidak ada keperluan. Jadi ketika banyak Rasul itu silakan yang mau bertanya. Terus ada orang tanya, ya Rasulullah siapa bapakku? Apa yang mau dijelaskan begini begitu ya oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah itu banyaknya sampai juyak itu banyak. Terus nek ngerti bapakku ibu ini kan coba, namanya ngetes Rasulullah. Coba tak tesin Nabi tenan mesti ngerti bapakku lah. Terus gunanya apa? Tanya. Wis tak kok kae wae. Tadi generasi jawab lah umpamanya benar kan tujuannya tidak tujuannya tanya itu boleh tapi dengan sesuatu yang yaitu berkenaan atau berkeperluan untuk bertanya. Kemudian yang terakhir dari ini adalah doa mal, menyia-nyiakan harta. Karena kan orang duit-duitku dewi, aku boleh dewi, nah misalnya kan oh gitu. Ini pula bodoh kalian orang ya. Wah ini adalah kesuksesanku karena kepintaranku, karena ilmu yang saya kuasai untuk mencari semua apa yang ada dalam kekuasaanku ini. Itu tidak ada hubungan dengan siapapun. Nah, ya. Jadi menguasakan pada dirinya itu seolah-olah dia itu adalah kekuasaannya seperti Tuhan, seperti Allah. Orang ada hubungannya. Nah, subhanallah ya. Alhamdulillah. Orang yang semacam itu adalah kesombongan. Kita diberikan ilmu yang sedikit oleh Allah Ta'ala. Itu orang yang diberikan ilmu yang sedikit saja dia berbuat, wah masya Allah, kesombongannya luar biasa. Jadi membelanjakan barang sesuatu yang tidak berguna atau sesuatu yang kemanfaatannya itu lebih sedikit dibandingkan dengan kemudaratannya. Lomo lah mungkin ya, lomo. Tapi lomane nggih apa? Apa kayak tanah. Ya, adalah kita berusaha dari ilmu yang kita ketahui itu berusaha untuk mengamalkannya. Terus baik, ya. Dan muslim yang lain untuk bisa menyampaikan kepada orang lain, ya, jadi penyambung lisan hadis ini disampaikan kepada orang lain, dan kita itu juga mendapatkan satu kebaikan orang yang kita ajar. Dan waktunya isya. Fa'amul qawliha ila astaghfirullahaladzim walhamdulillahirabbil alamin. Subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.